This item is useless. Anyone who believes it is lost. Sore itu dunia seolah membisu sejenak ketika sebuah video mengejutkan muncul di berbagai media sosial. Seorang pendeta asing bernama Father Morgan, dengan jubah panjang hitam dan wajah penuh kesombongan, berdiri di depan altar besar gerejanya sambil menatap kamera. Di hadapan para jemaat yang bersorak, ia memegang sebuah kitab suci Islam, lalu dengan lantang berkata, "Kalau memang Tuhan mereka benar, biarkan Dia melindungi kitab ini." Suara tawa keras bergema di ruangan, dan dalam detik berikutnya, ia melakukan tindakan yang mengguncang dunia. Ia mengencingi kitab suci itu, lalu membakarnya dengan api besar. Jemaat bertepuk tangan, beberapa bahkan menyoraki dengan ejekan, sementara kamera terus merekam wajahnya yang puas dengan perbuatan itu. "Mana Tuhan kalian sekarang?" katanya dengan nada menghina. Api yang menyala di depan altar bukan hanya membakar kertas suci, tapi juga membakar amarah miliaran hati umat Islam di seluruh dunia. Dalam hitungan menit, video itu menyebar ke seluruh platform media sosial. Reaksi umat Islam meledak. Ada yang menangis, ada yang memaki, dan banyak pula yang menyerukan agar pendeta itu segera ditangkap. Hashtag berisi kecaman memenuhi dunia maya, sementara media internasional menyorot pernyataan-pernyataan keras dari berbagai tokoh agama. Namun di tengah lautan emosi dan kemarahan itu, muncul satu sosok yang berbeda, KH. Zaidan Al-Faruqi, seorang ulama muda asal Indonesia yang dikenal dengan kelembutannya dalam berdakwah dan keluasan ilmunya. Dalam sebuah wawancara langsung di televisi, dengan wajah tenang dan suara yang dalam, ia berkata, "Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Jika ia menantang, aku terima tantangan itu. Biarkan ilmu yang membuktikan, bukan amarah." Ucapannya tersebar di seluruh dunia. Banyak yang kagum pada keberaniannya, sementara sebagian menganggapnya gila karena berani menghadapi pendeta arogan yang didukung ribuan pengikut dan media besar Eropa. Namun Zaidan tidak peduli. Ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh banyak kata, hanya butuh keyakinan. Di sisi lain, Father Morgan menanggapi tantangan itu dengan tawa sinis yang menusuk hati. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara internasional, ia berkata di depan puluhan kamera, "Kalau benar ulama kalian berani, biar kita buat taruhan yang nyata. Jika dia kalah, dia harus masuk agamaku dan sujud di depan salib. Tapi jika aku kalah," ia berhenti sejenak, menatap kamera dengan senyum sombong, "kepalaku siap dipenggal di depan semua orang." Ruangan sontak riuh oleh tawa dan tepuk tangan pengikutnya. Mereka menganggap sang pendeta terlalu percaya diri untuk bisa dikalahkan. Namun di belahan dunia lain, jutaan umat Islam terdiam. Bukan karena takut, tapi karena tahu kesombongan sebesar itu hanya menunggu waktu untuk tumbang. Malam itu, di sebuah kamar kecil di pesantren Jakarta, KH. Zaidan duduk sendirian di atas sajadah. Lampu redup menyoroti wajahnya yang teduh. Ia membuka mushafnya, membaca perlahan ayat demi ayat, lalu menangis. Dalam doanya ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Jika Engkau berkehendak, jadikan aku saksi atas kebesaran MU. Jangan biarkan mulut yang menghina MU berkuasa di bumi MU." Air mata menetes ke sajadah, membasahi tempat sujudnya. Di luar kamar, angin berhembus pelan membawa suara adzan Isya dari kejauhan. Dunia mungkin sibuk memperdebatkan kesombongan manusia, tapi langit malam itu seolah sudah mencatat satu hal. Sombong sebesar apapun, cepat atau lambat akan tunduk di hadapan kebenaran. Debat belum dimulai, tapi takdir sudah menulis babak pertama, kesombongan yang akan memancing murka Tuhan. Keesokan harinya setelah video penghinaan itu viral, dunia Islam seolah terbakar amarah. Dari Mesir sampai Indonesia, dari masjid kecil hingga universitas besar, semua memperbincangkan satu nama, Father Morgan. Pria yang dengan angkuh menantang Allah dan menghina Islam di depan dunia. Namun di tengah gelombang kemarahan itu, hanya satu sosok yang berdiri tenang, KH. Zaidan Al-Faruqi, ulama muda yang dikenal tidak hanya karena ilmunya, tapi juga karena ketenangannya. Saat seluruh dunia menuntut balas, Zaidan justru duduk di ruang kecil pesantrennya,
ditemani mushaf dan secangkir teh yang sudah dingin. Wartawan berdatangan, ingin tahu mengapa ia berani menanggapi tantangan seorang pendeta gila yang didukung kekuatan politik dan media besar di Eropa. Dalam sebuah wawancara langsung, ia berkata dengan suara yang pelan tapi tegas, "Bila seseorang membakar kitab, biarkan Allah yang membalas dengan apinya. Aku hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa kebenaran tidak perlu marah untuk menang." Kalimat itu langsung menjadi headline internasional. Dalam waktu singkat, ulama muda dari Indonesia itu menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan. Di sisi lain dunia, Father Morgan menertawakan video tersebut. Anak muda dari negara kecil itu pikir dia bisa menandingi aku? Biarkan dia datang ke Eropa. Kita lihat siapa yang punya Tuhan sebenarnya, katanya sambil tertawa di depan pengikutnya. Ia lalu menambahkan syarat yang gila. Kalau dia kalah, dia harus meninggalkan agamanya dan masuk agamaku. Tapi kalau aku kalah, kepalaku siap dipenggal. Ruangan gereja bergemuruh dengan tawa dan sorakan. Ucapan itu menggema ke seluruh dunia, menjadi tantangan yang disaksikan oleh jutaan orang di media internasional. Di Indonesia, umat Muslim terdiam. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa besar kesombongan yang sedang diperlihatkan. Malam itu, Zaidan kembali berwudhu. Ia menutup pintu kamarnya, menyalakan lampu minyak kecil, dan bersujud lama sekali di atas sajadahnya. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes di lantai dingin pesantren. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, bukan untuk kemenangan pribadi aku berdiri, tapi agar Engkau yang dihina dimuliakan kembali. Jika aku gugur, biarlah itu menjadi bukti bahwa aku tak gentar membela kebenaran MU." Di luar, langit malam terlihat pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma hujan yang belum turun. Seekor burung hitam bertengger di atap, seolah menjadi pertanda. Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Saat itu, dunia masih tertawa, tapi langit sudah mulai menulis kisahnya sendiri, kisah tentang kesombongan yang akan dibayar dengan kehinaan, dan doa seorang ulama yang akan menjungkir balikan dunia. Bab pertama pun ditutup dengan hening panjang. Tak ada dentuman, tak ada balas dendam. Hanya doa yang naik ke langit, menunggu waktunya untuk dijawab. Beberapa hari kemudian, suasana dunia menjadi semakin panas. Media dari berbagai negara menayangkan berita tentang debat maut antara seorang pendeta arogan dengan ulama muda asal Indonesia. Poster besar bertuliskan, "Fight Battle of the Century," tersebar di mana-mana. Jadwal debat diumumkan, akan digelar di Aula Internasional di London, disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Ribuan tiket ludes dalam hitungan jam, sementara jutaan orang menunggu di depan layar televisi dan YouTube live stream. Di tengah hiruk-pikuk itu, Zaidan tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih mengajar santri, memberi ceramah ringan setelah salat subuh, dan tersenyum kepada siapapun yang menatapnya dengan kagum. Tapi di balik ketenangannya, hatinya bergetar hebat. Ia bukan takut akan kalah, melainkan takut jika perdebatan itu berubah menjadi panggung kesombongan, bukan dakwah. Malam sebelum berangkat, ia memanggil para santrinya. "Jangan bangga karena gurumu diundang ke luar negeri," katanya lembut. "Banggalah kalau Islam dibela dengan akhlak, bukan dengan teriakan. Aku berangkat bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa sabar itu juga bentuk jihad." Sementara itu di Eropa, Father Morgan berlatih dengan timnya. Ia menyiapkan argumen-argumen tajam, memutarbalikkan ayat, dan mempersiapkan presentasi provokatif. Ia ingin mempermalukan Islam di depan dunia. Dalam salah satu rapatnya, ia berkata, "Kita tidak hanya akan menang, kita akan membuat mereka malu dengan keyakinannya sendiri." Senyum congkak muncul di wajahnya. Ia tidak tahu, di balik rencana besarnya itu, sudah ada takdir yang menunggu. Hari keberangkatan tiba. Zaidan naik pesawat bersama 2 orang pendamping dan seorang penerjemah. Di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan orang mengantarnya dengan doa. Beberapa santri menangis sambil mencium tangannya. Ia menatap mereka dan berkata, "Jangan doakan aku menang,
Doakan agar aku tidak kehilangan adab di hadapan kebodohan. Kata-kata itu menyentuh hati semua orang. Setibanya di London, Zaidan disambut oleh komunitas Muslim setempat. Mereka memeluknya seperti saudara lama. Kami semua mendoakanmu, kata salah satu tokoh masjid. Jangan takut, karena di balikmu ada jutaan umat Islam yang ikut berdoa. Malam itu Zaidan kembali bersujud. Di kamar hotel sederhana yang disiapkan panitia, ia membuka mushaf dan membaca ayat. Dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sementara di sisi lain kota, Father Morgan memberi konferensi pers penuh kesombongan. Ia tersenyum ke kamera dan berkata, "Besok dunia akan tahu siapa yang berbohong. Aku tak akan kalah dari kitab dongeng." Tawa sinis memenuhi ruangan. Tapi di luar, langit tampak aneh, berawan gelap, meski belum waktunya hujan. Pagi hari menjelang debat, Zaidan bangun lebih awal. Ia berwudhu, menunaikan salat tahajud, lalu duduk memejamkan mata. Dalam hatinya ia hanya berkata satu kalimat. "Ya Allah, aku hanya alat. Engkaulah yang akan berbicara melalui lisanku." Hari itu, sejarah akan dimulai. Dunia siap menonton perang antara kesombongan dan kebenaran. Hari debat itu tiba. Aula internasional di jantung kota London dipenuhi ribuan orang dari berbagai agama dan bangsa. Kamera televisi berjejer di setiap sudut ruangan. Sorotan lampu menyoroti dua meja besar di tengah panggung. Satu untuk Father Morgan, satu lagi untuk KH Zaidan Al-Faruqi. Di luar gedung, ribuan orang berkerumun, membawa poster dan spanduk dengan berbagai tulisan. Sebagian datang karena ingin mencari kebenaran, sebagian lagi sekadar menonton dua kepercayaan bertarung di atas panggung. Suasana tegang bahkan sebelum acara dimulai. Saat Morgan memasuki ruangan, para pendukungnya berteriak riuh, melambaikan tangan dan bersorak seperti menyambut seorang pahlawan. Ia menepuk dadanya dengan bangga. Wajahnya tersenyum angkuh. Sementara itu, ketika Zaidan melangkah masuk dengan jubah putih sederhana, sorakannya berbeda, tidak hingar-bingar, tapi penuh hormat dan doa. Umat Muslim yang hadir menunduk sambil melafalkan shalawat. Ketika moderator mempersilakan keduanya duduk, suasana seketika hening. Hanya bunyi kamera dan napas penonton yang terdengar. "Saudara-saudara," kata moderator, "hari ini kita akan menyaksikan dialog terbuka antara dua tokoh besar agama. Mari kita jaga adab dan kedamaian." Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Saat diberikan kesempatan bicara pertama, Father Morgan langsung membuka dengan kalimat menghina. "Saya ingin tahu," katanya dengan nada menantang, "bagaimana bisa agama yang mengajarkan kekerasan mengaku sebagai jalan kebenaran? Kitab kalian penuh kebohongan dan darah." Ia kemudian mengeluarkan salinan kitab suci Islam yang sudah lecek, lalu menepuknya di meja dengan kasar. "Kalian menyebut ini wahyu? Maka biarkan saya tunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan kalian." Sorak-sorai pendukungnya menggema. Namun KH Zaidan tetap diam. Ia menunduk, memegang tasbihnya, dan tersenyum kecil. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia hanya berkata pelan, "Saudaraku, kebenaran tidak perlu diteriakkan. Ia hanya perlu ditunjukkan." Zaidan lalu membuka kitab suci yang dibawanya, membacakan ayat dengan suara lembut namun bergetar kuat. Setiap kalimat yang keluar darinya seperti menenangkan udara di ruangan. "Tuhan kami tidak pernah menyuruh membenci," katanya, "tapi melawan kebatilan dengan ilmu. Jika engkau ingin tahu kebenaran, jangan lihat dari manusia, tapi dari hati yang mau mendengarkan." Beberapa penonton tampak meneteskan air mata. Suasana berubah sunyi, sampai Father Morgan menepuk meja keras-keras dan berteriak, "Itu hanya kata-kata manis. Tunjukkan bukti bahwa kitabmu benar." Zaidan menghela napas panjang. Ia menatap Morgan dalam diam, lalu menjawab dengan suara tegas namun lembut. "Baik, aku akan bertanya satu hal padamu. Jika Tuhanmu adalah cinta, mengapa engkau menghina Tuhan orang lain? Bukankah cinta yang sejati tidak mencaci?" Pertanyaan itu menggema di aula. Ruangan kembali hening. Kamera menyorot wajah Morgan, tegang, kaku,
dan kehilangan kata. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Kau hanya memutarbalikkan logika, katanya terbata. Sorak-sorai mulai berpihak pada Zaidan. Bahkan beberapa penonton dari agama lain mulai bertepuk tangan pelan. Moderator tampak terkejut dengan perubahan suasana. Ulama muda itu duduk tenang, seolah tak menyadari bahwa dunia sedang menyaksikan kebenaran berbicara tanpa amarah. Tapi Morgan tak mau kalah. Ia berdiri dan berteriak, "Kalian semua tertipu. Aku tak akan tunduk." Lalu menunjuk Zaidan dengan marah. "Kau dan agamamu akan kalah." Namun kalimat itu justru memantul kembali kepadanya. Tatapan orang-orang kini berubah. Dari rasa kagum, menjadi muak. Saat debat ditutup, Zaidan hanya mengucapkan kalimat singkat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kebenaran tidak butuh pengakuan manusia. Ia akan tetap tegak, bahkan ketika mulut yang menghina telah dibungkam oleh Tuhan. Father Morgan terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong, langkahnya goyah saat meninggalkan panggung. Ribuan penonton berdiri, bukan untuknya, tapi untuk sosok ulama muda yang baru saja membungkam kesombongan dengan kelembutan. Dan di balik panggung, Zaidan menatap langit, berbisik pelan. "Ya Allah, Engkau tak perlu aku bela. Tapi terima kasih, karena Engkau telah membuktikan janji MU tanpa aku harus berteriak." Malam itu, dunia menyaksikan kemenangan yang tak butuh pedang. Hanya kebenaran yang berbicara lewat hati seorang hamba. Selesai debat, aula yang tadi dipenuhi sorak-sorai kini berubah sunyi. Para wartawan sibuk menulis, kamera televisi masih menyala, tapi semua mata hanya tertuju pada satu sosok, Father Morgan yang berjalan tergesa dengan wajah pucat. Ia tak lagi tampak seperti tokoh besar yang berani menantang Tuhan, melainkan seorang manusia biasa yang kehilangan arah. Di belakangnya, KH. Zaidan Al-Faruqi duduk diam, menatap mushaf kecil di tangannya, lalu menutupnya perlahan dengan senyum tenang. Tak ada kata kemenangan yang keluar dari bibir Zaidan. Ia tahu, kebenaran tidak perlu diumumkan. Ia akan bersinar sendiri. Tapi di luar gedung, dunia sedang berguncang. Klip debat viral di mana-mana. Cuplikan ketika Morgan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang cinta dan kesombongan diputar jutaan kali di YouTube. Kolom komentar dipenuhi kata-kata, "Allahu Akbar, kebenaran telah menang. Ulama Indonesia ini membuat kami menangis." Bahkan sebagian non-muslim menulis, "Aku bukan muslim, tapi pria ini berbicara dengan hati." Sementara itu, di hotel tempatnya menginap, Morgan menatap cermin dengan mata kosong. Tangannya bergetar, napasnya sesak. "Tidak mungkin, aku tidak kalah," bisiknya pelan. Namun suaranya gemetar seperti seseorang yang baru saja melihat bayang-bayang dosanya sendiri. Ia memukul cermin, menatap wajahnya yang kini terlihat tua dan lelah. Dalam pikirannya, suara ulama muda itu terus terngiang. "Jika Tuhanmu adalah cinta, mengapa engkau menghina Tuhan orang lain?" Beberapa jam kemudian, timnya datang untuk menenangkan. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan ego yang sudah runtuh. Morgan menolak bicara, menolak makan, bahkan menolak keluar kamar. Ia hanya duduk menatap api kecil dari lilin di depannya. Dalam cahaya itu, ia melihat kembali kitab suci yang pernah ia bakar. Kini bukan kebanggaan yang terasa, tapi sesuatu yang lain, rasa takut yang belum pernah ia kenal. Malam semakin larut, dan Morgan mulai merasa aneh. Lehernya terasa berat, tenggorokannya menegang. Ia mencoba minum air, tapi tersedak. "Mungkin stres," kata asistennya, tapi rasa nyeri itu makin menjadi-jadi. Dalam beberapa hari, kondisinya memburuk. Lehernya membengkak lalu mengecil lagi, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tak bisa makan, tak bisa berbicara. Suaranya hilang, persis seperti ayat yang dulu ia ejek. "Dan kami kunci mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi." Berita aneh itu menyebar cepat. Beberapa media menulis bahwa pendeta terkenal tiba-tiba sakit misterius. Tapi di kalangan umat Islam, cerita ini menjadi bisik-bisik penuh keyakinan bahwa Allah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian,
Morgan ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya kaku di lantai, kepalanya terlepas dari tubuh, seolah taruhan yang dulu ia ucapkan benar-benar dibayar kontan oleh takdir. Dunia kembali geger. Tapi di Indonesia, KH. Zaidan hanya menatap berita itu sebentar, lalu menunduk dan berkata lirih, "Bukan aku yang menang. Allah yang menegakkan firman-Nya." Ia lalu berwudu, mengambil sajadah, dan sujud lama sekali hingga subuh menjelang. Dari luar jendela kamarnya, cahaya pagi menembus tirai, memantulkan warna emas ke wajahnya yang damai. Dunia mungkin masih sibuk memperdebatkan kebenaran, tapi bagi Zaidan, semuanya sudah selesai. Ia tak lagi melawan manusia. Ia hanya menjadi saksi bahwa kesombongan manusia pasti hancur ketika bersentuhan dengan kekuasaan Tuhan. Beberapa hari berlalu setelah kabar kematian Vater Morgan menyebar. Dunia masih belum tenang. Media internasional ramai menulis tentang kejanggalan yang menyelimuti kematian pendeta arogan itu. Dokter yang memeriksanya bingung, karena tidak ditemukan sebab medis yang masuk akal. Leher Morgan mengecil seperti dililit dari dalam, saluran tenggorokannya tertutup sempurna, dan kepala terpisah dari tubuh seolah tanpa luka. Di ruang autopsi, para petugas medis hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Salah satu di antara mereka berbisik lirih, "Ini bukan kematian biasa." Sementara di Indonesia, KH. Zaidan Al-Faruqi duduk di serambi pesantrennya, menatap halaman yang basah setelah hujan subuh. Para santri mengelilinginya, beberapa membawa ponsel, menunjukkan berita yang sama dari berbagai media luar negeri. "Guru, apakah ini benar azab dari Allah?" tanya salah seorang santri muda. Zaidan terdiam sejenak. Ia menatap mereka dengan pandangan teduh, lalu berkata pelan, "Jangan terburu menyebut itu azab. Bisa jadi itu peringatan. Karena jika Allah mau menegakkan keadilan, Ia tidak butuh kita menuding. Ia hanya perlu berkata, 'Jadilah,' maka jadilah." Para santri menunduk, terharu. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan cahaya matahari yang muncul dari balik awan tampak lembut, seolah menyelimuti pesantren dengan ketenangan. Tapi dalam hati Zaidan, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketenangan, rasa takut. Ia takut bukan pada manusia, tapi pada kebesaran Allah yang baru saja ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Beberapa hari kemudian, komunitas Muslim di berbagai negara mengundangnya untuk berceramah. Mereka ingin mendengar langsung kisah itu dari sang ulama yang menegakkan kebenaran dengan ilmu, bukan amarah. Di setiap tempat yang ia datangi, ribuan orang hadir. Di London, Paris, Dubai, bahkan di New York, orang-orang duduk menangis mendengar ceritanya. Tapi Zaidan selalu memulai dengan kalimat yang sama. "Aku bukan pemenang. Aku hanya saksi bahwa kesombongan selalu punya batas. Dan ketika batas itu dilewati, Tuhan sendiri yang akan turun tangan." Ceramah-ceramahnya terekam dan viral di media sosial. Banyak orang yang tadinya membenci Islam mulai tertarik mempelajarinya. Beberapa di antaranya akhirnya bersyahadat, tersentuh oleh kata-kata lembut Zaidan yang tak pernah menyinggung, hanya mengajak. Suatu malam, ketika ia kembali ke Indonesia, ribuan umat menyambutnya di bandara. Mereka menyalaminya, sebagian mencium tangannya, sebagian menangis karena bangga. Tapi Zaidan tetap menunduk, hanya berkata, "Jangan memujaku. Aku takut kalian lupa bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, bukan aku." Setelah itu, ia kembali ke pesantren, menolak segala tawaran popularitas dan panggung besar. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, di tempat Morgan dimakamkan, rumput tak lagi tumbuh. Makamnya retak seperti tanah yang ditolak bumi. Seorang jurnalis yang datang meliput menggambarkannya dalam tulisannya. Di tempat di mana kesombongan tumbuh, bahkan tanah pun enggan menerima. Sedangkan di sisi lain dunia, pesantren KH. Zaidan semakin berkembang. Ia mengajarkan para santri bukan hanya ilmu agama, tapi juga adab, kesabaran, dan akhlak. "Ingat," katanya dalam satu pengajian malam, "kita tidak melawan orang kafir, kita melawan kesombongan. Karena sombong adalah musuh terbesar kebenaran." Para santri menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan daun yang bergesekan. Dalam keheningan itu, terdengar suara lembut Zaidan menutup majelisnya. Sungguh, tidak ada api yang bisa memadamkan kebenaran. Karena setiap kali manusia membakarnya, Allah akan menumbuhkannya kembali, lebih terang, lebih suci, dan lebih abadi. Dan malam itu, langit seolah membenarkannya. Hujan turun ringan, menetes di atas tanah pesantren, membasahi sajadah-sajadah para santri yang masih berdoa dalam sujud panjang. Di antara suara hujan, terasa seolah bumi pun ikut bersaksi bahwa kesombongan manusia telah dikalahkan, dan kebenaran Allah tetap berdiri tegak selamanya. Tahun demi tahun berjalan. Pesantren peninggalan KH Zaidan Al-Faruqi kini menjadi tempat belajar ribuan santri dari seluruh penjuru negeri. Di gerbangnya terpampang kalimat yang pernah beliau ucapkan pada malam sebelum debat besar itu. Jangan bela agama dengan amarah, tapi dengan akhlak. Karena akhlak adalah bahasa yang dipahami oleh hati. Para santri tumbuh dengan semangat itu. Mereka belajar tidak hanya menghafal ayat, tapi juga mengamalkannya dengan perbuatan. Setiap sore, halaman pesantren dipenuhi suara anak-anak muda mengaji, diselingi tawa lembut dan lantunan doa. Dari kejauhan, suara adzan senja berpadu dengan kicau burung dan suara daun yang bergesekan diterpa angin, seolah alam pun ikut bertasbih. Suatu hari, datang seorang tamu asing ke pesantren. Wajahnya kelelahan, matanya sayu, dan ia berjalan tertatih. Para santri menyambutnya dengan ramah. Setelah memperkenalkan diri, pria itu berkata dengan suara parau, "Aku dulunya jemaat dari gereja tempat pendeta Morgan berkhotbah." Semua yang mendengar langsung terdiam. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri bagaimana ia menghina kitab kalian, bagaimana ia menantang ulama kalian, dan bagaimana akhirnya ia mati dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia berhenti sejenak, menahan napas, lalu melanjutkan dengan mata yang berkaca-kaca. Sejak hari itu, aku tak bisa tidur. Aku mencari tahu siapa ulama yang dihinanya. Dan ketika aku membaca tentang KH Zaidan, aku menangis. Kata-katanya membuatku sadar bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Ia cukup hadir dan menenangkan hati. Para santri menatapnya haru. Di tengah isak tangis, pria itu melafalkan 2 kalimat syahadat dengan suara gemetar. Ia menunduk lama, air matanya jatuh ke lantai, dan suasana pesantren berubah penuh haru. Hari itu, seorang mantan saksi kesombongan menjadi saksi kebenaran yang hidup kembali. Malamnya, para santri berkumpul di halaman. Langit dipenuhi bintang, dan udara terasa sejuk. Salah seorang santri senior berdiri, membaca surat Al-Fat dengan suara lembut. Di antara ayat-ayat itu, terdengar bisikan keyakinan yang tumbuh di hati semua orang di sana, bahwa perjuangan KH Zaidan tidak berhenti dengan kematiannya. Ia telah menanam benih kebenaran di tanah kesabaran, dan kini benih itu tumbuh menjadi hutan ilmu yang rindang. Dari pesantrennya, lahirlah para pendakwah muda yang membawa cahaya ke pelosok negeri, mengajarkan Islam dengan kelembutan seperti gurunya dulu. Di akhir malam, seorang santri kecil yang baru datang duduk sendirian di teras. Ia memandangi foto KH Zaidan yang tergantung di dinding. Dalam gambar itu, ulama muda itu tersenyum tenang, matanya teduh, seperti sedang berbicara lewat diamnya. Anak itu berbisik pelan, "Guru, aku takkan membakar api untuk melawan api. Aku akan menyalakan pelita agar orang bisa melihat jalan." Dan malam itu, angin berhembus lembut melewati pesantren. Daun-daun bergetar, lampu minyak bergoyang perlahan, seolah seluruh alam berucap, "Begitulah kebenaran, ia tak pernah mati." Ia hanya berpindah dari satu jiwa yang bersujud kepada jiwa lain yang mencintainya. Kisah tentang kesombongan yang ditundukkan ilmu, tentang doa yang menumbangkan arogansi, kini menjadi legenda di pesantren itu. Bukan legenda tentang kemenangan manusia atas manusia, tapi tentang kemenangan Tuhan atas hati yang sombong. Tahun demi tahun berlalu. Dunia berubah, teknologi menguasai segalanya. Manusia sibuk dengan layar dan ambisi, tapi di tengah hiruk-pikuk itu, pesantren peninggalan KH
Zaidan Al-Faruqi tetap berdiri seperti oase tenang di padang gersang modernitas. Bangunan-bangunan baru memang berdiri di sekitarnya, tapi inti pesantrennya tetap sama. Sebuah langgar kecil dengan sajadah tua, tempat Zaidan dulu bersujud setiap malam sambil menangis dalam diam. Setiap tahun, pada malam 27 Ramadan, ribuan orang datang untuk mengenang sosok ulama itu. Tidak ada panggung megah, tidak ada spanduk besar. Hanya cahaya lilin dan lantunan doa yang mengalun pelan. Para santri membaca kembali kisahnya, tentang bagaimana seorang ulama muda dari Indonesia menundukkan kesombongan dunia dengan kelembutan iman. Malam itu, seorang pemuda dari Timur Tengah berdiri di tengah majelis. Suaranya berat tapi penuh penghormatan. "Aku dulu lahir dari keluarga yang membenci Islam," katanya lirih. "Ayahku salah satu pengikut gereja Morgan. Tapi suatu hari aku membaca kisah debat itu, dan aku menangis. Aku tahu, kebenaran tak butuh pedang untuk menang. Sejak saat itu aku bersyahadat. Dan malam ini, aku datang ke sini untuk berterima kasih." Semua jamaah terdiam, beberapa menangis. Langit di atas pesantren terasa berat, awan berarak pelan, dan angin membawa aroma tanah basah, seolah alam pun menunduk menyimak. Setelah doa penutup dibacakan, seorang kiai sepuh mendekati mimbar dan berkata pelan, "Kisah KH Zaidan bukan kisah kemenangan, tapi kisah pengingat. Ia bukan menaklukkan musuh, tapi menaklukkan dirinya sendiri, amarahnya, egonya, dan kesombongannya. Itulah sebabnya Allah meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat." Para santri menatap foto lama yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, KH Zaidan sedang tersenyum kecil, matanya menatap lurus, penuh kedamaian. Di bawah foto itu tertulis kutipan terakhirnya sebelum wafat. "Jika kau ingin menegakkan kebenaran, tundukkan dirimu terlebih dahulu. Karena lidah yang suci lahir dari hati yang bersih." Malam itu, hujan turun perlahan. Satu persatu jamaah menutup payung dan menengadah ke langit, membiarkan air membasahi wajah mereka. Hujan itu bukan sekadar air, tapi seolah rahmat yang turun, menyelimuti tanah tempat seorang hamba saleh dulu bersujud untuk kebenaran. Dan di bawah gerimis itu, seorang santri kecil menatap ke langit dan berbisik, "Guru, dunia mungkin akan lupa wajahmu, tapi tidak akan pernah lupa cahayamu." Lalu ia menunduk, menatap tanah basah di bawah kakinya. Ia tersenyum, lalu melangkah ke dalam surau kecil yang dulu dipakai KH Zaidan untuk berdoa. Dari dalam, terdengar suara anak-anak membaca ayat-ayat suci. Suara yang sederhana, tapi menggetarkan, tanda bahwa perjuangan seorang ulama tak berhenti di makamnya. Ia terus hidup, dalam doa, dalam ilmu, dan dalam setiap hati yang berani membela kebenaran tanpa membenci. Langit malam itu bersih kembali. Bintang-bintang muncul satu persatu, berkelip di atas pesantren yang kini diterangi cahaya lembut. Kisah Zaidan pun berakhir bukan dalam kematian, tapi dalam keabadian, karena kebenaran yang diperjuangkan dengan sabar akan selalu hidup, bahkan setelah semua lidah berhenti berbicara. Tahun-tahun berikutnya, nama KH Zaidan Al-Faruqi perlahan menjelma menjadi legenda. Di buku sejarah sekolah, kisahnya tak pernah ditulis sebagai kisah perang atau kemenangan politik. Ia dikenang sebagai sang penenang dunia. Ceramah-ceramahnya disimpan dalam rekaman lama, didigitalkan oleh para murid agar tak hilang dimakan waktu. Dari layar-layar kecil ponsel, suaranya yang tenang masih terdengar. Kebenaran tidak berteriak, ia hanya bersinar. Setiap kali seseorang memutar rekaman itu, suasana di sekitar seolah berubah. Banyak yang mengaku hatinya terasa ringan, seakan suara itu datang bukan dari masa lalu, tapi dari tempat yang dekat dengan langit. Di pesantrennya, generasi baru santri tumbuh. Mereka bukan lagi anak-anak desa, melainkan anak muda dari seluruh dunia. Ada yang datang dari Afrika, Turki, Jepang, bahkan dari Eropa, keturunan jemaat gereja lama yang dulu pernah menyaksikan kesombongan pendeta Morgan. Kini mereka belajar membaca Al-Quran di tempat yang sama, di bawah pohon beringin besar yang dulu sering jadi tempat Zaidan menulis catatan malamnya. Suatu hari, seorang santri perempuan dari London menulis di papan pengumuman pesantren,
Kita semua datang dari agama, warna, dan bahasa yang berbeda. Tapi kita bertemu karena satu hal, karena ilmu yang lahir dari hati seorang yang tidak pernah marah saat agamanya dihina. Kalimat itu dibacakan setiap awal tahun ajaran baru. Dan setiap kali dibacakan, suasana menjadi hening. Pada suatu malam Ramadan, kilat menyambar jauh di ufuk barat. Lalu hujan turun lembut membasahi halaman pesantren. Para santri berlari ke serambi, tertawa sambil menutup kitab agar tak basah. Seorang kiai tua berjalan di tengah mereka sambil menatap langit. Ia berkata lirih, "Hujan seperti ini dulu sering turun setiap kali KH." Zaidan selesai berdoa. Katanya, itu tanda Allah menerima sujud hambanya. Malam itu, setelah tarawih, semua santri berkumpul di halaman. Mereka menyalakan ratusan lentera kecil, menulis doa di kertas, lalu menaruhnya di kolam pesantren. Lentera-lentera itu mengapung pelan, memantulkan cahaya ke air yang tenang. Seorang santri kecil bertanya, "Kiai, kemana cahaya ini akan pergi?" Kiai itu tersenyum. "Ke langit, nak. Sama seperti doa Zaidan dulu, yang tak pernah pada meski orangnya sudah tiada." Lentera-lentera itu kemudian hanyut perlahan ke sungai kecil di belakang pesantren, menuju arah laut. Di langit, awan menipis. Bulan keluar perlahan dari balik kabut. Cahayanya jatuh tepat di atas kolam itu, seolah membelai lentera-lentera yang berlayar membawa doa. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, dunia seakan berhenti sejenak untuk mengingat satu hal sederhana yang diajarkan KH. Zaidan, bahwa kemenangan sejati bukan saat musuh dikalahkan, tapi ketika hati manusia menemukan damainya sendiri. Kisahnya menjadi legenda yang menembus generasi, dari mimbar ke mimbar, dari hati ke hati, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa memisahkan antara nama Zaidan dan makna ketenangan dalam kebenaran. Waktu terus berputar. Dunia kian canggih. Robot menggantikan banyak pekerjaan manusia, bahasa diterjemahkan oleh mesin, dan umat manusia hidup dalam era tanpa batas. Namun di tengah semua kemajuan itu, nama KH, Zaidan Al-Faruqi tidak pernah dilupakan. Justru semakin sering disebut, terutama ketika dunia modern kembali diguncang oleh perpecahan dan kesombongan baru yang bersembunyi di balik teknologi dan kekuasaan. Di setiap konflik yang muncul antara bangsa dan keyakinan, para pemimpin dunia selalu menyebut satu nama sebagai rujukan kedamaian. Setiap kali ketegangan antaragama meningkat, orang-orang memutar ulang rekaman tua yang tersimpan di arsip digital dunia. Rekaman suara Zaidan di forum debat ratusan tahun silam. Suara itu lembut, menenangkan, dan tegas. Jangan tinggikan suaramu ketika membela Tuhan, karena Tuhan tidak tuli. Ia hanya ingin melihat siapa yang membela dengan hati, bukan dengan amarah. Kata-kata itu menjadi panduan moral dunia modern. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan The Zaidan Institute for Peace and Dialogue, sebuah lembaga global yang mengajarkan penyelesaian konflik dengan pendekatan moral dan spiritual. Di ruang utamanya, tergantung kaligrafi emas bertuliskan, "Kemenangan sejati adalah saat lawanmu menunduk bukan karena takut, tapi karena sadar." Suatu hari, seorang peneliti muda asal Kanada menemukan manuskrip asli tulisan tangan KH Zaidan di arsip pesantren tua di Indonesia. Manuskrip itu berisi catatan pribadinya setelah debat besar di London, halaman yang selama ini hilang. Dalam tulisan Arab gundul dan tinta yang sudah mulai memudar, Zaidan menulis, "Aku tidak ingin diingat sebagai pemenang. Aku hanya ingin dikenal sebagai orang yang pernah takut kehilangan adab saat membela Tuhan. Karena jika aku marah, maka aku telah kalah sebelum mulai." Tulisan itu menyebar cepat ke seluruh dunia digital. Dosen, pemuka agama, dan tokoh muda menjadikannya bahan renungan. Dunia yang penat dengan konflik seakan menemukan kembali arah moralnya. Di Indonesia, pesantren yang dulu sederhana kini menjadi kota ilmu Al-Faruqi. Dari udara, bangunan-bangunan pesantren tampak membentuk pola kaligrafi besar bertuliskan, "Rahmatan lil alamin", rahmat bagi seluruh alam. Di tengahnya, berdiri makam KH Zaidan yang dijaga ratusan santri setiap malam. Mereka membaca Al-Quran tanpa henti, bergantian,
agar ayah tidak pernah berhenti berkumandang di tempat yang menjadi saksi perjuangan beliau. Suatu malam, di bulan Ramadan ke-500 setelah kepergian Zaidan, seluruh kota mati lampu. Dalam gelap itu, hanya satu tempat yang tetap bercahaya, kubah pesantren Al-Faruqi. Tanpa sumber listrik, tanpa api, tapi bersinar lembut, seperti bulan yang turun ke bumi. Ribuan orang keluar rumah, menatap ke arah cahaya itu, dan berlutut dalam hening. Seorang kiai tua yang menjaga kompleks pesantren berbisik sambil meneteskan air mata. Itu bukan keajaiban, itu janji. Kebenaran yang diperjuangkan karena Allah tidak akan padam, bahkan setelah 1000 tahun. Dan malam itu, di bawah cahaya lembut yang menggantung di langit, terdengar sayup-sayup suara lantunan ayat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Langit terasa dekat malam itu. Seolah Tuhan sedang tersenyum pada seorang hamba yang pernah bersujud dengan air mata, dan pada dunia yang akhirnya mengerti, ilmu dan akhlak akan selalu lebih abadi daripada amarah dan kesombongan.